Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Pada hari Minggu ini kita semua kembali diingatkan bahwa segala sesuatu yang kita putuskan dalam kehidupan ini senantiasa ada risiko dan konsekuensinya. Termasuk untuk kita menjadi Katolik, menjadi orang yang mengikuti Kristus juga ada konsekuensinya. Dan juga setiap tindakan, setiap perbuatan atau setiap hal yang kita bicarakan juga mestinya ada risiko dan bertanggung jawab atasnya. Karena itu saudara dan saudari, mari kita terus membagi hal-hal baik dalam kehidupan kita dan menghindari hal-hal yang mendatangkan hal yang tidak menggembirakan dalam hidup kita. Yeremia coba memberikan contoh bahwa untuk mengikuti Tuhan itu ada konsekuensi dan risikonya. Bahasa Yeremia sangat menarik, dia katakan, Tuhan, Engkau terlalu kuat bagiku, dan aku tunduk di hadapan-Mu. Karena itu saudara dan saudari, firman Tuhan senantiasa kuat dalam hidup kita. Ia menuntun dan membimbing kita kapan dan di mana saja. Supaya kita bisa mengikutinya, Santo Paulus mengajak kita untuk baharui budi, untuk baharui pikiran kita. Supaya dengan itu kita bisa melihat mana yang benar, mana yang salah, dan boleh melakukan hal-hal yang sempurna dalam hidup ini. Maka Yesus mengingatkan para muridnya, serentak mengingatkan kita semua. Syarat untuk mengikuti Dia yakni menyangkal diri. Saudara-saudariku, setiap kita dipanggil sesuai dengan talenta, potensi, kemampuan, keterampilan yang kita miliki. Dan setiap kita juga menjawab dengan kehendak bebas yang kita punya. Dan juga dalam kehidupan setiap hari kita mempunyai pilihan kita masing-masing. Dan mestinya pilihan itu juga senantiasa keluar dari keputusan bebas, karena kita mesti bertanggung jawab atasnya. Maka pada hari ini secara khusus kita memberi topik pada refleksi kita, yakni setiap pilihan dan panggilan hidup ada resikonya. Keputusan yang kita ambil dan yang kita buat senantiasa ada konsekuensinya. Pilihan dan panggilan hidup juga demikian, ada konsekuensinya. Menjadi Katolik juga sama. Setiap kita dituntut untuk bertanggung jawab atas pilihan dan panggilan itu. Karena menjadi Katolik serentak di dalamnya adalah sebuah pilihan dan juga panggilan. Entah kita hidup berumah tangga, berkeluarga, lajang atau hidup membiara, juga dituntut di dalamnya tanggung jawab dan menerima konsekuensi yang muncul darinya. Karena itu saudara dan saudariku, dalam kehidupan kita setiap hari senantiasa dihadapkan dengan aksi dan juga dengan konsekuensi atas aksi yang dibuat. Karena itu yang dituntut dari setiap kita yakni memiliki kemurnian berpikir budi dan juga kejernihan kebeningan hati. Sehingga dikala kita melakukan sesuatu, mestinya kita bertanggung jawab untuk apa yang kita lakukan, untuk apa yang kita buat, apapun risikonya. Karena itu Nabi Yeremia memberi kita satu contoh. Karena dia pernah menolak dan tidak mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi, untuk menjadi pewarta, untuk diutus Allah untuk menyampaikan kabar gembiranya. Dengan alasan yang untuk setiap kita mungkin hal itu kita ingat baik atau kita hafal. Yeremia bilang, Tuhan Allah, saya masih muda, saya tidak pandai berbicara, saya tidak ada waktu, sibuk gitu. Lalu Tuhan Allah bilang, tidak. Sebelum engkau dikandung dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari rahim ibumu, aku telah memilih engkau. Dan jangan katakan kamu masih muda, karena nanti apa yang kau katakan akan kutaruh ke dalam mulutmu, dan firman pula yang kamu katakan. Lalu hari ini pengalaman Yeremia itu kita dengar. Dia bilang, Tuhan Allah, engkau telah membujuk, engkau telah merayu, dan saya tidak bisa menolaknya. Engkau terlalu kuat bagiku dan menundukkanku. Saudara-saudariku, dalam kehidupan setiap hari banyak hal yang kita lakukan. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, pasti tidak bisa kita lakukannya dengan baik.
Tetapi kalau kita mengandalkan bantuan dan pertolongan Tuhan, apapun modelnya, pasti kita bisa lakukan dengan baik, yang membawa sukacita untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Maka nasihat Paulus menjadi sangat praktis untuk setiap kita. Dia bilang, hei, baharui budimu, supaya kamu bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan, mana yang benar, mana yang salah, mana yang mendatangkan berkat dan mana yang mendatangkan kutukan untuk hidupmu. Karena apa? Budi senantiasa menerangi hati, sehingga dikala kita membuat keputusan, mestinya keputusan itu mendatangkan sukacita, damai dan kegembiraan untuk semua. Dan juga mudah-mudahan hati yang kita punyai senantiasa menerangi budi kita, sehingga setiap keputusan yang kita ambil, kita bisa pertanggungjawabkan dengan baik dalam kehidupan setiap hari. Hari ini Yesus dalam Injil Matius coba mengingatkan kita kembali tentang konsekuensi dan cara untuk mengikuti Dia. Yesus adalah seorang pribadi yang tahu segala sesuatu akan apa yang akan Ia hadapi. Maka itu yang Dia ceritakan kepada para muridnya. Dia bilang, saya akan ke Yerusalem, saya akan dibunuh, dikuburkan, dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Lalu Petrus itu sebagai orang yang selalu cepat dalam memberi reaksi dan tanggapan, dia bilang, Tuhan Allah, kalau boleh itu dijauhkan darimu. Tetapi saudara dan saudari, yang dikehendaki Tuhan itu berbeda. Maka sesudah Yesus menyampaikan itu kepada para muridnya, para murid memiliki reaksi yang berbeda. Umumnya yang mereka miliki tiga hal ini. Pertama, sesudah mereka dengar, mereka diskusikan bersama. Lalu kedua, mereka mendengar dan menyimpannya itu dalam hati. Dan yang ketiga, mereka langsung menolaknya seperti apa yang kita dengar dalam Injil hari ini. Saudara-saudari, Yesus menyampaikan segala sesuatu yang Ia akan hadapi kepada para muridnya supaya mereka tahu apa yang harus mereka lakukan dan apa yang mereka harus buat sesudahnya. Saudara-saudari, mengikuti Yesus, kita harus menyangkal diri. Menyangkal diri maksudnya yakni kita harus meninggalkan ego kita yang berlebihan. Kita harus menomorduakan segala sesuatu dan menomorsatukan Allah. Dan juga kita mendahulukan kehendak Allah, dan sesudah itu baru apa yang kita kehendaki sendiri. Karena mengikuti kehendak Allah sederhananya begini, segala sesuatu yang baik itu tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Segala sesuatu yang baik, benar, dan adil itu tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Kalau itu yang kita lakukan, maka itu akan mendatangkan damai dan sukacita untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Segala sesuatu yang kita putuskan, yang kita lakukan, dan yang kita bicarakan, mestinya ada konsekuensi dan resiko. Dan pribadi kita mesti bertanggung jawab untuk itu. Yesus menyampaikan bahwa Dia ke Yerusalem dan akan dibunuh. Itu terjadi pada diri Yesus sendiri. Lalu sekarang pembunuhan itu masih terus berlangsung. Pembunuhan yang paling sadis terhadap generasi manusia itu bukan angkat parang lalu tebas orang, atau angkat senjata lalu tembak orang, bukan. Pembunuhan yang paling sadis yakni kalau kita menyebarkan hoax, kita menyebarkan gosip dan tidak mau bertanggung jawab atas gosip itu. Kalau kita mau bertanggung jawab atas apa yang kita sebarkan, atas hoax yang kita sampaikan, itu baru namanya gentle, itu baru namanya hebat. Dan Yesus mengingatkan kita untuk hal itu. Kamu harus memikul salibmu, lalu mengikuti aku. Kalau kita memikul salib mengandalkan kekuatan kita sendiri, pasti kita tidak bisa. Tetapi kalau kita memikul salib dan mengandalkan kekuatan Tuhan di dalamnya, pasti salib yang kita pikul itu menjadi ringan dan mudah untuk kita bawa. Maka mari saudara-saudari, kita mengingat kembali apa yang dikatakan oleh Yeremia, yakni Tuhan, Engkau terlalu kuat bagiku dan menundukkan aku. Dan juga apa yang disampaikan oleh Paulus, baharuilah budimu, supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana kehendak Allah dan mana yang bukan. Semoga rahmat Tuhan senantiasa menguatkan kita sekarang dan selamanya.